dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum pertama sampai dengan hukumnya yang keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hapuslah ya
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Mazmur 50, mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacanya untuk kita semua. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya.
Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Saya akan membacakan warta jemaat kita dalam satu minggu ini.
Nama minggu kita Minggu Estomihi. Saya homa gabe partano batuaku. Dengan topik Yesus doana di debata tangiwan hamu ma ibana. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yang berikutnya persembahan. Hari ini kita akan mengumpulkan 2 amplop persembahan setelah khotbah. 1 amplop untuk kuria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 lagi untuk dana sosial atas meninggalnya Ibu Ida Ria Saulina Boru Cimanung Kalit. Yang berikutnya jemaat meninggal. Pada hari Rabu 7 Februari 2024 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Ida Ria Saulina Boru Cimanung Kalit, atau yang biasa kita panggil Aju, tutup usia 63 tahun. Jemaat sektor 7812 Moban Seltim, dan telah dimakamkan kemarin Sabtu sore. Keluarga yang ditinggalkan suami Amang FL Tobing dan anak perempuan Dr. Pinondang Gabriela Boru Lumban Tobing agar dikuatkan oleh Tuhan, kita berdoa. Yang berikutnya jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 11 Februari 2024 telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Yang pertama keluarga Amos Rizky Tampu Bolon, Ibu Rebeka Borsimbolon, jemaat sektor Rio Antapani Arca Manik Patra Komala, ke gereja HKBP Menteng Resort Menteng Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Mereka beralamat di Jalan Pemalang Nor 28 Bandung. Yang kedua keluarga Ezra Fabri Tampu Bolon, Ibu Sarah Parsaulian Boru Lumbang Gaol, jemaat sektor Rio Antapani Arca Manik Patra Komala, ke gereja HKBP Menteng Resort Menteng Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Mereka juga beralamat di Jalan Pemalang nomor 28 Bandung. Yang berikutnya ibadah penghiburan. Pada hari Minggu 18 Februari 2024 minggu depan, setelah ibadah pukul 10, bertempat di gereja kita akan dilayankan kebaktian penghiburan bagi keluarga Ibu Panjaitan Boru Tagaol atas meninggalnya ibu dari Ibu Panjaitan Boru Tagaol beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah jemaat sektor 12 RAAP. Yang berikutnya pada hari ini setelah ibadah melalui Dewan Diakonia, seksi Diakoni Sosial, gereja kita bekerja sama dengan PMI Kota Bandung mengadakan acara program donor darah bagi jemaat yang memenuhi syarat, dihimbau untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Yang berikutnya sermon dan rapat majelis pada hari Senin 12 Februari 2024 pukul 17.30 di gereja akan dilaksanakan sermon dan rapat majelis. Seluruh majelis wajib mengikutinya. Yang berikutnya ucapan selamat ulang tahun. Dalam 1 minggu ini jemaat kita yang berulang tahun ada sebanyak 22 orang. Apabila Amang, Inang, kakak, adik yang hadir di ibadah hari ini, pagi ini, boleh bangkit berdiri. Tetap berdiri, Nang. Gereja kita melalui Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Ayat untuk yang berulang tahun dalam 1 minggu ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Warta kita yang terakhir yang terkait dengan keuangan. Dalam 1 minggu ini gereja kita menerima total uang atau dana sebesar Rp17.423.000 yang terdiri dari untuk huria besarnya Rp5.913.750, untuk sentralisasi Rp8.537.650, dan untuk pembangunan gereja kita jumlahnya Rp2.971.650.
Rp600. Kiranya Tuhan memberkati seluruh program gereja kita dalam 1 minggu ini. Sekarang kita masuk dalam doa sahabat kita. Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami berterima kasih senantiasa dengan segenap hati kami, karena Tuhan tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita dan sumber kekuatan bagi yang lemah. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan hati akan pergumulan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka senantiasa melihat dan mengenal bahwa Tuhan Allah Bapa yang baik adalah pertolongan, perlindungan dan pemelihara pada waktu penderitaan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hendak menyampaikan doa permohonan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi pemerintah negara kami saat ini, mulai dari pusat sampai pelosok desa. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah dalam memimpin bangsa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, 3 hari lagi Rabu yang akan datang akan diadakan pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakilnya. Kiranya Tuhan menjagai acara pemilihan tersebut di seluruh daerah. Berkatilah kami agar kami semua berhikmat dalam memberikan hak suara, dan Tuhan yang menuntun kami dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar pemimpin negara yang dihasilkan dari pemilihan ini nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lindungilah kami dari segala ancaman yang bisa menjadi batu sandungan dan pemecah belah bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk sesama kami yang sedang dalam pergumulan sakit. Tuhan lebih mengetahui harapan dan kerinduan mereka. Kami berdoa untuk Amang Sintua RS Panggabean, Bapak SR Sibarani, Bapak C Hutajulu, Ibu RS Hiombing Burupasaribu, anak kami Surya Gogo Saragi, Bapak R Dolok Saribu, Bapak JL Tobing, Ibu Asimanjuntak Boru Hasibuan, Ibu S Sinaga Boru Tamba, Ibu Sitorus Boru Tambun, Ibu TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Bapak Sahati Purba, Bapak E Hutagalung, Ibu L Sihombing Boru Simanjuntak, Bapak M Simbolon, Ibu Tampu Bolon Boru Samosir, Bapak D Papahan, Bapak A Manulang, Bapak R Simbolon, anak Audrey Boru Simangunsong, Bapak M Pasaribu, Bapak Sintua Dr. Andes C Gultom, Ibu P Manurung Boru Silayan, Bapak Situa KM Panggabean, Ibu Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Ibu R Panjaitan Boru Situmpul, Ibu Uta Barat Boru Siregar, Bapak Sintua RT Panggabean, Bapak A Dolok Saribu, Ibu Situa Hasinaga Boru Siburian. Berkatilah para petugas medis ya Tuhan yang sedang merawat mereka, menangani mereka. Berkati juga obat dan peralatan medis yang digunakan. Karuniakanlah kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Maha Bapa kami yang baik, kami percaya padamu yang memberkati kami dalam segala hal, termasuk rezeki dan keuangan. Engkau adalah Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatunya, sumber kekayaan kami. Oleh sebab itu, berkati jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup, dan yang merindukan keturunan. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mau membawakan gereja kami, jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, perempuan, ama, dan lansia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan di gereja ini.
Berkati para pendeta, penatua, seluruh para pelayan. Tuhan berikan kebijaksanaan, kasih, keteladanan dalam melayani jemaat. Bimbinglah jemaat Tuhan di gereja ini untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan rohaninya. Kami mohon kepadamu untuk fasilitas pendukung pelayanan-pelayanan tersebut ya Tuhan. Salah satunya termasuk untuk pengadaan barang atau fisik untuk di ruangan di lantai 2 dan lantai basement. Ya Allah, kami tahu Tuhan akan mencukupkan kebutuhan itu. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala berkat ya Tuhan yang Tuhan curahkan untuk tempat ibadah minggu, persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang sampai saat ini. Kami berdoa agar kedua tempat itu Tuhan pelihara, jadikanlah sebagai tempat yang penuh berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Baik, Maha Penyayang. Inilah doa yang kami sampaikan, yang kami naikkan bersama-sama. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan syafaat kami ini, karena kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki Minggu Estomihi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini dari Injil Markus pasal yang pasal yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai yang ke-9. Mari kita sama-sama mendengarkannya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dengan tema yang sangat menarik, Bapak, Ibu, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Bagaimana tema ini menurut saya secara pribadi adalah baik atau sangat menarik. Ada kata dengarkanlah dia. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang menarik? Kita menunggu Rabu tanggal 14 Februari 2024. Bagaimana pesta demokrasi, bagaimana kita akan memilih calon presiden, wakil presiden, legislatif di ibu kota atau Jawa Barat, legislatif di Jawa Barat, dan juga legislatif di kota. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, seperti tadi topik, dengarkanlah dia. Apa yang kita dengar Bapak, Ibu, di Indonesia kita ini seakan mau mempropagandakan persatuan dan kesatuan kita. Pilih aku, dia tidak baik, dia menjelekkan, dia ada intimidasi, ada sesuatu memperjuangkan bahwa kami, partai kamilah yang terbaik. Bagaimana? Dengarkanlah dia. Ini kita bangsa Indonesia akan tidak maju. Kita adalah sudah orang-orang yang berhikmat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, jangan lagi menunjukkan bagaimana suara-suara yang bisa bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Tentunya Bapak, Ibu, pesta demokrasi di tanggal 14 Februari 2024 tentunya adalah suatu pesta demokrasi yang indah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini mengatakan kepada kita bagaimana firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah suara firman Tuhan. Itu yang kita lihat bagaimana latar belakang dari Injil Markus dikala ditulis di tahun 70 sebelum Masehi. Artinya bagaimana dengan latar belakang setelah Yesus memilih para murid-muridnya. Kita lihat bagaimana Yesus dengan membawa mereka ke suatu gunung, tidak dikatakan di sini gunungnya tetapi gunung Horeb, Bapak, Ibu. Pada suatu malam
bagaimana Petrus, Yakobus, Yohanes mereka diajak ke sebuah gunung yang tinggi di mana Yesus dikatakan dalam bahasa teologinya ada transfigurasi. Transfigurasi atau bahasa mungkin sekarang metamorfosis. Bagaimana Yesus yang transfigurasi di dalam kehidupannya, atau kita katakan Yesus yang berubah di depan mata mereka. Artinya bagaimana berkilau-kilauan, bagaimana Yesus yang begitu putihnya diibaratkan tadi tidak ada seperti mengelantang atau mencuci baju yang putih, yang tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Artinya bagaimana transfigurasi Tuhan Yesus yang berubah rupa oleh pada saat itu. Bagaimana dengan Petrus, Yakobus, Yohanes melihat hal itu, suatu keheranan yang luar biasa, sehingga mereka sangat ketakutan apa yang mereka lihat pada saat itu. Dan bagaimana nampak dalam sebuah transfigurasi atau metamorfosis tadi, bagaimana Petrus, Yakobus, Yohanes melihat juga di situ ada Musa sendiri dan juga Elia pada saat itu, di mana kita tahu Musa adalah gambaran the great lawgiver, atau dia pemberi hukum yang agung, the great prophet, nabi yang agung, di mana adalah perwujudan hukum atau patik. Nah, di Lehon itu Hatta, begitu juga dengan Elia, suatu nabi yang mana dia adalah nabi yang dikhususkan oleh Tuhan, bagaimana dia naik ke surga tanpa mengalami suatu kematian di dalam kehidupannya. Demikian halnya juga Musa, dia mati tidak tahu di mana dia dikuburkan pada ketika zaman perjanjian lama. Disitulah melihat bagaimana Yesus, Musa dan Elia yang dilihat oleh Yakobus, Yohanes pada saat itu. Dan disitulah dikatakan transfigurasi Allah dengan berubahnya wajah, semua pakaian Yesus yang putih sama sekali menunjukkan kepada mereka keagungan, kemuliaan Tuhan pada saat itu. Dan maka datanglah suara menaungi mereka, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suatu penobatan, sukacita Bapak Ibu dari sorgawi mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya mau bagaimana Yesus yang memulai pekerjaannya, pelayanannya, dia akan memasuki bagaimana pelayanan sampai kematian Yesus sendiri dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang mempertaruhkan kehidupannya, nyawanya buat dosa kita. Kita lihat itulah menjadi transfigurasi Yesus di Gunung Horeb, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sehingga perubahan terjadi, sehingga Petrus mengatakan, baiknya Tuhan, saya mendirikan 3 kemah untuk Yesus, untuk Musa dan Elia sendiri. Mengatakan dia dengan rasa ketakutannya, mungkin supaya yang bertiga menjadi secara kita katakan hanya di bumi saja berdiri, atau mungkin hanya memperjuangkan bagaimana kehidupan kediaman secara duniawi,
tidak secara surgawi. Artinya lewat ini Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita, apakah kebahagiaan kita cukup hanya di dalam 2 Korintus 5 itu hanya mendiami kehidupan secara duniawi? Apakah kediaman kita yang kekal, kediaman secara surgawi, bagaimana kita nantikan? Artinya apakah cukup Bapak Ibu dengan rumah kita, dengan pavilion kita, dengan apa yang kita sudah bangun, kadang di Bogor atau di puncak kita ini, atau di Bandung kita ini, villa yang begitu bagus, begitu indah yang kita nikmati. Apakah itu suatu menjadi sukacita Bapak Ibu? Apakah itu menjadi kegembiraan atau kesenangan? Ya bisa-bisa aja Bapak Ibu, tetapi itu hanya kesementaraan, itu hanya yang fana Bapak Ibu. Mungkin itulah yang menjadi suatu perenungan bagi Petrus sendiri. Saya mendirikan 3 kemah, tetapi bagaimana Yesus mengatakannya, melihatnya, supaya jangan diceritakan dulu apa yang mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari orang mati. Jangan menceritakan. Kenapa sih harus tidak menceritakan? Mungkin apa yang terjadi, transfigurasi Yesus, atau kita katakan metamorfosis dari Yesus yang berubah rupa dengan berkilau-kilauan, dengan kemegahan, dengan keagungannya. Mungkin para murid Yakobus, Petrus, Yohanes menceritakannya mungkin tidak ada seperti apa yang dilihat. Atau mungkin bisa saja lain, atau mungkin juga nanti yang mendengarnya bagaimana transfigurasi Yesus. Mungkin orang atau diceritakan nanti memang betul, memang begitu. Kita aja Bapak Ibu kadang dalam kehidupan kita sauti do pihata kalau do sarate ido baru teh ido halak matak dilani api boydo hay topan alai molo api di dila setiap kamanginang molo nung ngasar dang boybe molo api di dila molo nung ngasar dang boybe hay topan alai dilani api boydo diitopi dimusnahkan atau dengan air atau dengan apapun ke sesuatu kebakaran. Jadi boydo hatasu fisik inate seperti di mungkin hatasu fisik nina mungkin di Parbabuan atau di sawah, tetapi sudah mengelantur kemana-mana. Mungkin belum berita yang begini sampai sudah kemana-mana. Berita itu, hoax mungkin banyak. So di penung nasahat berita nate tuna asing, mungkin itu juga dalam situasi dalam kehidupan kita. Muhammad dok anu humato mate pesta demokrasion daktar PBG ya turunlah presiden banyaklah ini bang juga kita terkoceh juga sebagai orang-orang Batak itu naeng dan dibereng halak Batakon tidak melihatkah keindahan kesungguhan dengan yang terjadi di Bonapasogit kita di Sumatera Medan Pangururan, Tomok, semua dengan jalan yang begitu indah. Juga kita bagaimana dengan jalan dari Medan sampai ke Parapat, ke tempat saya waktu melayani ke Kisaran. Apakah suatu tidak bentuk paradigma yang baru Bapak Ibu? Jadi mari kita, itu yang dikatakan oleh Yesus. Jangan menceritakan dulu sebelum kebangkitan Yesus dari kematian. Artinya supaya jelas inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, supaya melihat nanti realita yang terjadi, bagaimana keagungan, bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang sudah bangkit dari mati, melihat bagaimana sesungguhnya itu yang kita imani adalah Yesus anak Allah yang dikasihi, yang telah membuat sesuatunya bagi hidup dan kehidupan kita menerima
kebahagiaan, menerima sukacita, menerima garansi kehidupan yang selama-lamanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Supaya realita nampak bahwa Yesus yang sudah bangkit mampukan menebus dosa semua kejahatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang menjadi suatu refleksi dari firman Tuhan di dalam minggu Estomihi, Engkaulah Tuhan gunung batuku, Homa Alija Huba Partano Batowaku. Yang pertama, bagaimana apakah kita seturut dengan firman Tuhan dengan tema dengarkanlah aku, dengarkanlah Yesus. Bagaimana kepentingan, bagaimana tentang iman kita yang sifatnya sejati. Bapak Ibu sebagai umat yang Kristen, apakah kita mampukan terus mendengarkan firman Tuhan selama napas kehidupan, atau mungkin bisa saja tidak mendengarkan firman Tuhan lagi. Buduate, babudo holan patabu-tabu pinggul daun. Bukan itu Bapak Ibu firman Tuhan. Tetapi bagaimana firman itu menjadi suatu peneguhan, menjadi kekuatan, menjadi kesungguhan. Bukan soal penyajian Bapak Ibu Saudara dalam firman Allah. Tetapi bagaimana kita menelaah, bagaimana kita menerima firman itu. Jadi kadang ada kesombongan bagi kita dalam hal mendengarkan. Dung bisa piau, dung di gereja piau, saya ada bertumbuh iman, suatu kesombongan rohani Bapak Ibu, suatu kecongkakan khususnya kita bagi orang-orang Batak. Alanung gadinggan nguduna kan, jadi kalau masih dalam hal-hal yang biasa orang Batak itu mah masih di HKBP, tetapi kalau sudah tinggi dengan level, the next level, mereka di gereja yang lain harus sesuai dengan band, sesuai dengan makanan yang disuguhkan di dalam kebaktian tersebut. Karena itu bagaimana? Apakah hanya mendengar suara duniawi yang menjanjikan sesuatu yang menggoda? Mungkin itu juga iming-iming, itu juga yang menjanjikan dalam hal kampanye secara nasional di Indonesia kita. Tetapi melalui firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara mendengarkan suara Tuhan yang terbaik. Yang kedua, pahamilah identitas Tuhan Yesus melalui transfigurasi Yesus yang dikatakan oleh Tuhan. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Dan apa selanjutnya Bapak Ibu? Apakah identitasmu masih sebagai pengikut Kristus? Dengarkanlah firman-Nya, suara Tuhan. Kita diingatkan siapa Yesus, siapa kita yang beridentitas pengikut Kristus yang sesungguhnya. Karena itu lanjutkanlah kehidupanmu Bapak Ibu dengan identitas, mengajak, mendalami bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang memampukan mengalahkan di atas juga segala nabi yang kita kenal dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, penggenapan nubuatan, penggenapan hukum Allah lewat gambaran Musa dan Elia adalah satu-satunya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kebahagiaan yang terbesar, kebahagiaan yang terindah, apa yang diungkapkan Petrus bersama dengan Yesus. Karena itu kita mau sungguh di bait Allah, di pelataran Tuhan, daripada satu hari di bait Allah lebih sungguh daripada 100 hari di tempat yang lain bersama Yesus di baitnya. Suatu kemegahan dan kemuliaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, ada banyak suara dunia Bapak Ibu
yang menjanjikan suatu kebahagiaan, kesenangan, tetapi itu hanya fana sementara. Tetapi itu bukan mungkin atau kamuflase, itu mungkin hanya fata morgana Bapak Ibu. Tetapi singkirkanlah suara-suara dunia yang mempengaruhi keimanan kita, persekutuan kita. Tetapi mari kita dengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita secara khusus. Kami ulangi Bapak Ibu, untuk pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024. Tuhan mengingatkan kita, suara Tuhan dengarkanlah Dia. Bukan Tuhan mau mendengarkan suara kita, tetapi mari kita Bapak Ibu mendengarkan suara Tuhan bagi hidup dan kehidupan kita menjadi sukacita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan dengan transfigurasi Yesus di Gunung Horeb. Bagaimana perubahan wajah, perubahan Yesus yang maha agung, yang maha suci. Tuhan memberikan amanah, pemberian sukacita dari surgawi. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Karena itu lewat firman Allah kami mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Apapun tantangan kehidupan, apapun Tuhan suara-suara dunia yang kadang menggerogoti kami, yang kami Tuhan dengar menawarkan iming-iming kesenangan, kebahagiaan yang fana, yang kamuflase, metaforgana. Tapi kami Tuhan mau diingatkan kembali, suara Tuhan adalah suara kebenaran, suara kebahagiaan, suara yang mengangkat kami akan kehidupan kami. Biarlah kami tetap berdiri, beranjak Tuhan, berfondasi di firman Tuhan yang kami dengar ke setiap harinya, setiap minggunya, maupun kami membuka nas firman Allah menjadi kesungguhan kebenaran firman Allah, kesungguhan, dan kami diingatkan kembali bahwa Engkau Yesus yang kami imani, yang kami percaya, sungguh anak Allah, sungguh Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan kami secara duniawi dan secara surgawi. Jaminan keselamatan hanya pada nama Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah demi tantangan suara dunia kami hiraukan Tuhan, supaya jangan membentengi dalam kehidupan kami sehingga menjauh dari suara-suara Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan. Begitu juga Tuhan untuk para jemaat-Mu, Bapak Ibu, saudara-saudara kami Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka, kesehariannya Tuhan yang memberkati. Dalam kehidupan, kebahagiaan bersama keluarga, juga bersama suami dan istri, dan juga anak-anak mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam persekutuan jemaat-Mu di HKBP Bandung Reformanda pada hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Dengan juga program-program pelayanan gereja-Mu, Engkau semakin berkati Tuhan ke depannya. Demikian Tuhan, kami mohon untuk masa duka Amang Ferdinand Lumban Tubing pada saat ini yang ditinggalkan Ibu Ida, Ibu Aju. Biarlah Tuhan di masa duka dengan anak kami Gibi, Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati, supaya kami tahu lewat kematianlah kami mendapat kediaman, kekekalan yang selama-lamanya di dalam surga. Biarlah masa kesedihan mereka Tuhan Engkau angkat, Engkau menghibur, Engkau memberikan di balik duka cita Tuhan menjanjikan suatu kebahagiaan yang terbaik buat keluarga Amang Ferdinand Lumban Tubing bersama putri mereka Gibi Lumban Tubing. Begitu juga Tuhan dengan pesta demokrasi untuk tanggal 14 Februari 2024 yang akan berlangsung pada hari Rabu. Biarlah kami Tuhan lewat apa yang kami pilih, Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, legislatif di Jawa Barat, legislatif di kota. Biarlah kami Tuhan dengan suara Tuhan
yang ada di hati sanubari kami. Kami mampukan Tuhan lewat kekuatan Roh Kudus. Biarlah kami memilih yang sesuai dengan suara Tuhan dalam iman kami masing-masing. Biarlah pesta demokrasi Tuhan tanggal 14 Februari 2024 menjadi suatu keindahan persatuan dan kesatuan kami terjaga Tuhan. Kami tidak mau sebagai umat Tuhan, bagian bangsa dan negara ini diporak-porandakan oleh sesuatu suara-suara keduniawan yang kami lihat pada belakangan hari ini. Kami tidak mau Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kami mampukan dengan suara Tuhan, kami memilih yang terbaik buat bangsa dan negara kami untuk pesta demokrasi yang akan berlangsung Tuhan. Biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan dan suara pemilihan kami yang terbaik kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, bertugas jemaat Tuhan yang sedang sakit, Engkau Tuhan urapi mereka, Engkau jamah supaya mereka dalam kesembuhan dalam nama Yesus sebagai tabib yang agung adalah kesembuhan. Begitu juga Tuhan jemaat Tuhan yang merindukan anak, biarlah Tuhan yang memberikan tiba pada harinya, pada bulannya, pada waktunya, pada tahunnya Tuhan. Karena itu adalah suatu keajaiban Tuhan bagi keluarga-keluarga yang Tuhan sudah tetapkan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami, kiranya kami mohon Tuhan dihapuskan, diampunkan, supaya kami Tuhan dilayakkan mendengarkan kembali suara-suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kami dilayakkan menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mempersembahkan persembahan yang indah kepada Tuhan. Dunia yang gelap, mohon
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.